Mas Angga, apa yang dilakukan oleh pasangan Anies dan Sandi untuk membantu agar demo pada Jumat mendatang tidak berlangsung ricuh? Ya salah satunya juru bicaranya pakai baju merah nih sama semuanya. Ini mendandakan bahwa sebenarnya ya Pilkada DKI ini harus dimaknai sebagai suatu hal yang positif ya. Dan dari awal juga pasangan kami Mas Anies dan Bang Sandi selalu mengedepankan demokrasi sejuk, pertarungan ide dan gagasan, dan tidak pernah kita juga masuk ke wilayah SARA dan lain Apakah ada sebagainya. instruksi khusus dari Anies maupun Sandi untuk para pendukungnya di Jumat mendatang? Saya rasa tidak ada yang khusus ya, tapi memang semangat kebersamaan, semangat membangun dengan konstruktif itu sudah digelorakan dari awal kemajuan. Dan itu Anda yakin bisa sampai ke akar rumput? Oh iya, dan itu dan ya? Mas Anies dan Bang Sandi selalu menyampaikan itu di setiap kesempatan gitu, bahwa yang terpenting bagaimana Pilkada DKI ini menghasilkan suatu hal yang positif, bukan suatu hal yang disintegrasi. Dan saya pikir dengan diskusi-diskusi dengan situasi komunikasi yang dicontohkan oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu menandakan bahwasannya di level elit pun komunikasi itu berjalan dengan baik. Ada hal-hal yang sifatnya mungkin seperti yang kejadian ini, ya kita persilakan pihak hukum untuk melakukan proses seperti itu, dan kita jaga hal tersebut dengan baik. Tapi tidak perlu juga hal tersebut kita maknai dengan suatu hal yang akan memecah belah bangsa. Baik. Seperti itu. Bu Andi, dari pasangan Agus Silvi seperti apa? Mas Agus tidak ada instruksi yang jelas untuk kepada timnya untuk mengikuti atau menginstruksikan untuk hadir dalam demo tersebut. Kalaupun ada personil yang ikut yang kebetulan adalah tim suksesnya Mas Agus, maka itu biasanya karena individu, bukan karena sebagai tim sukses. Dia individu yang mungkin berkolaborasi atau dia menjadi anggota ormas atau organisasi atau individunya sebagai tidak umat Islam. mengatasnamakan sebagai tim sukses. Tidak mengatasnamakan tim sukses. Mas Agus sangat menghormati dan sangat menghargai yang namanya demokrasi. Silakan menyampaikan aspirasinya secara baik, secara elegan, secara santun, sesuai dengan aspirasi yang akan disampaikan kepada pemerintah tentunya dalam konteks ini. Apalagi ini ada kaitan dengan kandidat lain, maka tentu Mas Agus tidak akan menyentuh secara jauh terhadap persoalan ini. Silakan pemerintah selesaikan dengan baik, penegak hukum selesaikan dengan baik, dan menghimbau kepada yang menyampaikan aspirasi pada tanggal 4 November agar supaya melakukan demonya secara damai, secara sejuk, dan silakan sampaikan dengan baik. Kita berharap tidak ada anarkisme yang terjadi pada tanggal 4 November. Dan pemerintah juga kita harap mendengarkan dengan baik. Penegak hukum juga melaksanakan dengan baik tugas-tugasnya. Mas Ansy, dari pendukung Ahok dan Jarot, apa yang bisa disampaikan supaya demo berlangsung tertib, aman, dan juga damai? Iya, jadi dari kami itu memberikan apresiasi sepenuhnya kepada pihak manapun juga yang ingin menyampaikan aspirasi pada secara publik. Pesan kami adalah bahwa Jakarta ini adalah barometer politik nasional, ibu kota negara, dan inilah momentum untuk kita jadikan Jakarta sebagai model atau role model dalam proses pematangan pendewasaan politik. Sehingga kemudian daerah-daerah lain bisa melihat dan mencontoh bahwa pilkada di DKI Jakarta adalah sungguh pilkada yang damai dan bermartabat. Yang kedua, ketika kita bicara demokrasi, demokrasi itu tidak saja bicara soal kebebasan, tetapi demokrasi juga harus bersenyawa dengan ketertiban sosial. Bahkan order beyond the freedom. Bahkan yang namanya keteraturan sosial itu berada di atas kebebasan. Kebebasan itu tidak bersifat mutlak. The movement of my hand is limited by other laws. Ketika ada yang bertindak anarkis dalam negara kesatuan Republik Indonesia, dalam negara Pancasila, kita punya elemen negara dan punya aparat negara. Biarkanlah negara yang menjalankan tugasnya untuk menjaga ketertiban sosial ini. Baik. Mas Gun-Gun, apa kira-kira dampak dari demo yang akan berlangsung Jumat mendatang dengan Pilkada DKI Jakarta? Jadi gini, saya tidak ingin larut dalam ketakutan yang kemudian dibikin masif atau resonansi, dan bagus juga forum kita malam ini. Jadi bagi saya pertama harus kita posisikan bahwa kebebasan mereka menyampaikan pendapat itu adalah bagian juga hal yang alamiah, dan itu menurut saya tidak perlu juga terlalu ditakutkan. Karena dijamin oleh undang-undang kan? Karena dijamin undang-undang. Tinggal sekarang menurut saya concern dari para elit yang berkontestasi adalah memastikan jangkar-jangkar grassroots yang kemudian berpartisipasi dalam demonstrasi ataupun unjuk rasa itu dengan menghormati tadi keadaban politik. Karena kuncinya sebetulnya fase menentukan sekarang adalah daya tahan demokrasinya, antara lain adalah seberapa kuat
mereka yang berkontestasi itu tidak terjebak pada pragmatisme berlebihan dalam pilkada. Ini kan masih proses panjang sampai 2027 kita pilkada serentak nasional. Dan ini baru yang kedua setelah 2015. Dan masih ada beberapa pilkada yang akan jadi tahapan sampai kita di pilkada serentak nasional. Bagian penting dari sebuah proses konsolidasi demokrasi kita. Mas Gun, terima kasih atas waktunya. Mas Angga juga terima kasih. Mas Ansi dan Ibu Andi juga terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Talk to iNews pada malam hari ini. Saya Aryo Ardi, terima kasih dan sampai jumpa.